Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang akhirnya berhasil menyerang leher dari kloningan iblis Hantengu yang kelima, dan iblis tersebut adalah iblis yang menggerakkan keempat kloningan lainnya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 116 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 116 ini muncul iblis lain yang kekuatannya lebih tinggi dari kloningan-kloningan iblis yang Tanjiro lawan sebelumnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Tanjiro yang akhirnya memenggal kepala dari inti kloningan tubuh Hantengu. Dan besar kemungkinan jika dia menebas kepala iblis tersebut, keempat kloningan iblis yang lainnya juga akan mati. Saat Tanjiro yang sedang berusaha memenggal kepala iblis itu, Hantengu berteriak kesakitan. Saking kencangnya teriakan tersebut sampai membuat telinga dari Tanjiro terasa amat sakit. Perlahan leher dari iblis itu mulai teriris. Tanjiro terus berusaha mendorong pedangnya sekuat tenaga. Dia merasa akan mampu memotong leher iblis kecil tersebut. Namun secara mengejutkan datang seekor iblis lagi yang tiba-tiba muncul di belakang pemburu iblis itu. Tanjiro sendiri terkejut. Dia menyadari jika ada sesuatu yang muncul di belakangnya. Tanjiro merasa jika bau dari iblis yang berada di belakangnya ini berbeda dari emosi utama yang dia lawan sebelumnya. Tanjiro penasaran, makhluk apa yang ada di belakangnya itu? Dia juga bingung harus bersikap seperti apa dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Apakah dia harus terus menebas kepala dari inti iblis tersebut, atau malah menghadapi iblis yang ada di belakangnya itu? Lalu Tanjiro mencoba untuk terus menebas leher dari inti tubuh iblis tersebut. Namun di luar dugaan, leher dari iblis kecil itu tiba-tiba mengeras. Hal tersebut membuat tebasan yang Tanjiro lancarkan jadi tertahan. Dia menyadari jika pedangnya sudah tidak mampu lagi untuk bisa mendorong lebih dalam. Selain itu, Tanjiro juga menyadari kalau efek darah dari Nezuko yang membuat pedangnya dapat membara sebelumnya telah habis. Genya yang berada tidak jauh dari pemburu iblis itu berteriak dan meminta Tanjiro untuk minggir. Dia berencana menembak iblis yang muncul di belakang rekannya tersebut. Sedangkan Tanjiro yang mendengar instruksi barusan merasa jika dia telah salah perhitungan. Menurut Tanjiro, posisi dari Genya sendiri juga tidak begitu beruntung. Rekannya tersebut tidak akan bisa menembak dengan mudah karena Tanjiro telah menghalangi jalur tembakannya. Namun secara tak terduga, iblis itu seperti memukul suatu kendang yang ada di belakangnya. Dan secara mengejutkan muncul serangan akar-akar raksasa yang keluar dari dalam tanah. Akar-akar tersebut menggeliat seperti ular yang berukuran raksasa dan berusaha melahap Tanjiro. Tapi dengan sigap, Nezuko berhasil menyelamatkan pemburu iblis itu. Sayangnya kaki kiri Nezuko sempat tergigit oleh serangan akar-akar raksasa tersebut. Beruntung dengan cepat dia berhasil meregenerasi kakinya lagi, dan akhirnya terjatuh bersama Tanjiro dengan sangat keras. Setelah berhasil menyelamatkan kakaknya itu, membuat Nezuko seperti kehabisan tenaga. Tanjiro mencoba untuk menolongnya. Namun iblis yang menyerang mereka tadi berkata jika menurutnya para pemburu iblis itu adalah orang barbar yang suka menindas yang lemah. Sambil melindungi inti iblis Hantengu tersebut, iblis yang baru muncul itu menambahkan kalau hanya ada kebencian, kedengkian, dan permusuhan bagi mereka yang diselimuti kejahatan murni. Tanjiro yang melihat kemunculan iblis itu amat sangat terkejut. Dia merasa jika di saat mereka hampir mengalahkan inti dari Hantengu tersebut, kali ini malah muncul iblis yang keenam. Namun Tanjiro yang menganalisa lebih dalam itu berpikir, menurutnya iblis tersebut bukanlah yang keenam. Karena setelah kemunculan iblis itu, dia jadi tidak bisa merasakan keberadaan dari keempat kloningan Hantengu yang mereka lawan sebelumnya. Genya yang mengetahui fakta yang sebenarnya tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Ternyata iblis yang baru muncul itu sebenarnya adalah kloningan dari Hantengu yang bernama Sekido. Saat pedang Tanjiro yang mengenai leher dari iblis kecil yang mereka buru sebelumnya, Sekido mengangkat kedua tangannya dan dalam sekejap dia menghisap Karaku dan Urogi secara bersamaan. Genya yang melihat kejadian itu merasa jika iblis tersebut seolah seperti menghancurkan tubuh rekannya sendiri. Namun yang sebenarnya Sekido lah yang menghisap kedua rekannya itu. Setelah selesai menghisap mereka berdua, dengan cepat iblis tersebut mendekati Aizetsu dan berencana menyerangnya pula. Saat itu Aizetsu membuka mulutnya, seolah dia sedang mencoba untuk protes. Tapi Sekido sedikit lebih cepat, dan dia pun berhasil menghisap rekan terakhirnya tersebut.
Setelah berhasil menghisap mereka semua, tubuh iblis amarah itu berubah, perlahan mengecil dan akhirnya berubah wujud menjadi seperti itu, bernama Zohakuten. Genya bingung dengan kejadian tersebut. Menurutnya, kloningan iblis itu tidak membelah diri, tapi mereka semua bergabung dan menghasilkan wujud iblis yang terlihat lebih muda. Zohakuten adalah gabungan semua iblis dari semua emosi yang keluar dari tubuh Hantengu. Semuanya bergabung kecuali iblis kecil yang Tanjiro buru tersebut. Setelah itu, Zohakuten memukul sebuah kendang yang berada di belakangnya. Lalu perlahan muncul akar-akar lagi dari dalam tanah. Akar-akar tersebut menggeliat dan mulai melindungi inti tubuh Hantengu itu. Tanjiro yang melihat aksi dari iblis tersebut terkejut. Dia berteriak dan meminta iblis itu untuk berhenti. Namun tiba-tiba Zohakuten menatap Tanjiro dengan tatapan tajamnya. Seketika pula pemburu iblis itu langsung kaget. Dia berkeringat dan membuat tubuhnya seperti tidak bisa dia gerakkan. Tanjiro merasakan tekanan aura yang begitu kuat, membuatnya susah untuk bernafas. Bahkan sampai membuat jantung dari pemburu iblis itu jadi terasa sakit. Genya yang berada di dekat mereka juga tidak bergerak sama sekali. Dia seperti terkejut dan berkeringat ketakutan dengan aura yang iblis itu keluarkan. Zohakuten merasa marah dengan ucapan yang Tanjiro lontarkan sebelumnya. Dia bertanya, apakah pemburu iblis itu tidak suka dengan apa yang telah dia lakukan barusan? Zohakuten yang emosi tersebut juga menyebut para pemburu iblis itu sebagai sampah, berdebah dan orang jahat. Melihat ekspresi yang iblis itu tunjukkan membuat Genya jadi makin ketakutan. Dalam benaknya dia merasa jika tekanan dan suara yang dikeluarkan iblis itu sungguh berat, membuatnya sampai tidak sanggup untuk berdiri. Bahkan tubuh Genya seperti telah kehilangan kekuatan. Saat dalam keadaan terdesak, manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Iblis itu juga demikian. Hantengu berkali-kali telah berada dalam keadaan terdesak, dan setiap kali itu terjadi, emosi kuatnya menjadi kepribadian baru dan memisahkan diri dari tubuh aslinya melalui jurus darah yang dia keluarkan. Begitulah cara Hantengu selama ini bisa menang. Semakin buruk situasi yang dia hadapi, maka semakin besar pula kekuatan yang dia dapat. Sambil menggenggam pedangnya dengan semakin erat, Tanjiro bertanya kepada iblis itu, kenapa pihak pemburu iblis yang dia anggap sebagai orang jahat? Zohakuten berkomentar jika Tanjiro dan kawan-kawan telah menindas yang lemah. Mereka telah mencoba memotong makhluk kecil lemah yang tidak berdaya itu. Menurutnya itu semua murni suatu ketidakadilan, dan hanya orang barbar saja yang melakukan hal tersebut. Mendengar ungkapan barusan membuat Tanjiro bertanya balik kepada iblis itu, siapa yang dia maksud sebagai makhluk kecil yang lemah? Tanjiro meminta Zohakuten untuk tidak sembarangan bicara. Sambil mulai emosi, Tanjiro menambahkan jika bau dari iblis itu telah dipenuhi oleh banyak darah. Pastinya Zohakuten telah memakan ratusan orang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tanjiro ganti bertanya balik, apa salah mereka semua? Apakah dia merenggut nyawa manusia-manusia itu sendiri sebagai bayarannya? Nezuko dan Genya yang melihat Tanjiro mengungkapkan ekspresi kemarahannya itu hanya terdiam. Tanjiro berkata dan meminta iblis tersebut untuk berhenti bersikap seolah dia yang menjadi korban, khususnya setelah iblis itu membunuh dan memakan manusia-manusia itu. Menurut Tanjiro, otak Zohakuten sudah gila dan perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Perlahan dahi pemburu iblis tersebut kembali memerah. Tanjiro yang emosi berat itu menambahkan jika dia akan memenggal kepala iblis itu sekarang juga. Pertempuran puncak dari para pemburu iblis melawan Hantengu beserta kloningannya akan dimulai. Apakah nantinya Tanjiro akan mampu menghadapi Zohakuten? Yang notabene adalah gabungan emosi dari keempat kloningan iblis kuat milik Hantengu itu. Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 116 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 116 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang marah besar melihat sikap yang Zohakuten tunjukkan. Dan setelah ini, pertempuran puncak dari para pemburu iblis melawan Hantengu beserta kloningannya akan dimulai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang rampas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.